Baik saudara, kita lanjutkan lagi nih. Pak Made, kan pramuka itu sebetulnya nilai-nilai positifnya banyak sekali. Nih, nah, apa yang bisa digali Pak Made sebetulnya terkait dengan kepramukaan ini? Nilai-nilai apa yang positif-positif apa sih sebetulnya yang bisa didapat dari kalau ikut kegiatan pramuka? Ketika berbicara pendidikan pramuka, tentu pendidikan karakter menjadi yang terpenting di sana. Di dalamnya menggali bagaimana cinta tanah air, bela negara, ada jiwa gotong royong, semangat kebersamaan, musyawarah mufakat dan seterusnya yang diajarkan di dalam gerakan pramuka. Oleh karena itu, sesungguhnya kalau boleh mengutip statement penting yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa gerakan pramuka adalah tempat bersemainya pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Sering saya katakan dalam setiap kesempatan kepada adik-adik generasi muda yang masih ada di dalam masa brahmacari, masa pendidikan, di jenjang manapun adik-adik berada. Saat Anda masih di masa brahmacari, manfaatkan kesempatan dan waktu itu untuk menggali dan terus menggali ilmu, pengetahuan, skill, keterampilan untuk bekal di masa depan. Bangsa ini akan terus berjalan, pemimpin bangsa ini tentu ada masa waktunya. Oleh karena itu, siap atau tidak siap, 15, 10, 20 tahun yang akan datang, generasi muda yang ada sekarang adalah calon-calon pemimpin masa depan menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Baik. Jadi memang apa ya, ada nilai kebangsaannya, ada nilai religiusnya juga. Religius juga ada di sana karena ada kemanusiaan juga. Ya, cinta tanah air terutama bela negara. Ini yang penting. Ini memang harus ditumbuhkan dari sejak dini ya. Sejak dini, benar. Basic-basic ini. Nah, kalau berbicara dengan itu kemudian implementasinya dengan kegiatan-kegiatannya apa nih Pak Made? Kami di Kuarda Bali, karena sekali lagi memang kepengurusan kami baru kepengurusan di bulan Januari, tetapi di tengah kami akan bergerak menyusun skenario kerja, rencana kerja di 2020 kita dihantam badai pandemi COVID-19. Tentu kami sejalan dengan kondisi yang ada terkini. Ketika pemerintah Provinsi Bali membentuk gugus tugas penanganan COVID-19, kami pun di Kuarda Bali tidak ketinggalan ikut serta di dalam mensupport dan mendampingi bersama-sama dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Kami membentuk juga Satgas COVID-19 Kuarda Bali yang bergerak dalam dua lini besar sesungguhnya. Pergerakan pertama sejak merebaknya kasus di pertengahan atau tanggal 5 Maret 2020, kami di akhir Maret sudah membentuk Satgas untuk bergerak. Gerakan pertama yang kami lakukan adalah secara masif melakukan upaya penyemprotan disinfektan kepada beberapa lokasi, beberapa lembaga, beberapa perkantoran yang memang saat itu pandemi sedang awal mula terjadi di Provinsi Bali. Kita melakukan upaya penyemprotan disinfektan termasuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Dalam perjalanan kita melihat tidak mereda pandemi, tapi masih proses ekselasi penambahan kasus masih terjadi. Kami sudah melihat dari sisi pemulihan. Oleh karena itu, Kuarda Bali sampai pertengahan bulan Agustus sekarang sudah tahap kelima di dalam penyaluran kebutuhan pokok, kebutuhan dasar berupa paket-paket sembako yang kita serahkan kepada warga terdampak, kemudian insan dan tokoh pramuka yang memang tersebar di seluruh kuartir cabang. Kita berikan sebagai wujud perhatian. Kuarda Bali hadir dan tampil di tengah masyarakat, terutama yang merasakan dampak langsung dari pandemi COVID-19. Jadi melibatkan adik-adik pramuka ini ya? Betul. Terjun langsung, kita ada peduli nilai kemanusiaannya ada di sana, ada nilai sosialnya ada di sana. Kita aja bergerak, memperhatikan dan melihat suasana sesungguhnya, suasana keprihatinan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Baik. Nah, kalau kita bicara di tengah-tengah milenialan ini ya Pak Made. Betul. Nah, tantangan yang ini apa sih sebetulnya tantangan dari pramuka ke depan ini? Kalau dilihat apa sebetulnya yang menjadi apa? Selama ini ada stigma ketika sudah berbicara pramuka identik dengan berbaris, identik dengan berkumpul, identik dengan semapur, morso dan lain sebagainya. Di era milenial, kemajuan teknologi dan era digitalisasi, dengan tagline kami Kuarda Bali Goes to 4.0, kami akan memajukan dan mengedepankan kecanggihan informasi dan teknologi dengan memanfaatkan secara maksimal digitalisasi. Oleh karena itu ke depan, satu contoh saja, kami dalam proses pembangunan sistem berbasis digital,
dalam rangka pendataan seluruh keanggotaan pramuka yang ada di Provinsi Bali. Ketika selama ini mungkin masih secara konvensional mengisi belangko dan lain sebagainya, sekarang kita sudah semuanya secara online. Kita berharap tidak lebih dari paling lambat di akhir 2020 keanggotaan secara online, secara digital dari Kuarda Bali seluruhnya di semua tingkatan di Provinsi Bali sudah bisa kita wujudkan secara digital. Jadi terdata, Terdata secara digital. Terkonfirmasi lah boleh dikatakan. Betul, Secara digital ini. secara digital. Baik. Nah, kalau ini lagi kan kebetulan dengan hari ini ada kegiatan nih, Pak Ya. Made. Mungkin bisa dijelaskan apa kegiatan hari ini nih dalam rangka 14. Hari ini sesungguhnya puncak dari rangkaian kegiatan kami yang cukup panjang. Kami dari akhir bulan Juli sudah start untuk melakukan berbagai kegiatan. Hari ini kebetulan agak ramai, adik-adik kami datang dari perwakilan masing-masing kuartir cabang karena mereka sang juara dari tiap tingkatan, dari tiap jenis lomba yang diperlombakan. Kita balut dengan sebutan Bali Scout Creativity. Di sana ada 5 kategori atau 5 jenis lomba yang rohnya adalah 2. Pertama, sejalan dengan visi misi Bapak Gubernur Nangun Satkirti Loko Bali, kemudian sejalan dengan tahapan dalam tatanan kehidupan Bali era baru. Pertama ada lomba Satu Bali, kemudian ini lomba Satu Bali ini tentu sejalan dengan Nangun Satkirti Loko Bali yang rohnya ada 3 di dalamnya, menjaga manusia Bali, menjaga alam Bali, menjaga budaya Bali. Kami gerakan pramuka di Bali ikut serta di dalam menjaga budaya Bali. Arahnya terkait dengan tatanan Bali era baru. Dalam jenis lomba ada membuat video promosi pariwisata budaya berbahasa Inggris. Artinya di dalam tatanan kehidupan era baru yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur tanggal 9 sudah dibuka untuk pariwisata lokal, tanggal 31 untuk Wisnus, Wisatawan Nusantara, kemudian tanggal 11 September nanti akan dibuka untuk Wisman, wisatawan mancanegara. Kuarda Bali juga ikut berperan serta di dalamnya untuk mempromosikan pariwisata budaya Bali dengan lomba yang kita laksanakan sejak akhir bulan Juli 2020. Jadi ini memang melibatkan semua kakak adik pramuka, anggota supaya berkreativitas. Betul. Kemudian membantu juga potensi-potensi yang lokal ini ya. Artinya di tengah pandemi COVID-19, pramuka tidak boleh berhenti berkegiatan. Tetap berkegiatan tentu menyesuaikan dengan situasi yang terjadi sekarang. Betul. Jadi memang semangat Dasa Dharma, semangat Trisatya ini memang implementasinya dengan bentuk-bentuk yang boleh dikatakan kekinian tadi. Kekinian, ya. Sesuaikan dengan waktu dan zaman sekarang, kebutuhannya apa, pramuka bisa beradaptasi sudah. Sangat bisa beradaptasi. Sudah tidak jadul lagi. Tidak jadul lagi, kita sudah kekinian sekarang pramuka. Baik. Wah, nanti boleh nanti kita ketemu dengan beberapa adik-adik pramuka mungkin ya Pak. Ya. Pak Ketua. Jadi saudara ini Pak Made Rentin saya sampaikan lagi adalah Ketua Kuarda Bali, kuartir daerah Bali. Jadi ya beliau yang nanti akan membawai kepramukaan yang ada di Bali ini. Nah, nanti kita akan ketemu dengan adik-adik ya Pak ya. Baik. Terutama mereka yang berprestasi hari ini, diberikan award, penghargaan karena berprestasi tadi. Kita juga ingin tahu bagaimana sih sebetulnya anak-anak ini memandang pramuka itu sebagai apa. Adakah kebanggaan yang tumbuh oleh mereka sebagai anggota pramuka. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama saya dan dengan Pak Made Rentin. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini.